Oke, bertemu lagi dengan saya. Itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik semua yaitu tentang gelombang stasioner. Nah, jadi gelombang stasioner itu adalah pembagian gelombang berdasarkan amplitudo. Jadi kalau gelombang kemarin yang kita bahas gelombang berjalan, itu gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Sedangkan gelombang stasioner itu memiliki amplitudo berbeda-beda atau berubah-ubah tergantung posisi dan waktunya. Nah, jadi yang kita langsung saja ya kita akan bahas itu yang pertama, gelombang stasioner itu ada dua. Ada yang gelombang stasioner ujung terikat dan ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, misalkan kita perhatikan di sini ini ada gelombang yang datang. Ya, ini yang warna biru ini adalah gelombang datang. Gelombang datang arahnya ke kanan. Gelombang datang arahnya ke kanan. Nah, oke. Kemudian sampai di ujung kanan di sini, di bagian ini adalah bagian dari ujung pantul yang terikat. Ya, jadi di sini adalah merupakan ujung pantulnya. Ini adalah ujung pantul. Ya. Ujung pantulnya dalam keadaan bagaimana? Ini dalam keadaan terikat. Nah, ini ujung pantulnya ini adalah terikat. Ya, jadi terikat dengan kuat sehingga dia posisinya nyatu kayak gini. Setelah mantul di sini, nah ini yang warna biru, maaf, yang warna kuning sekarang akan dikembalikan lagi ke kanan. Nah, ini yang atas bawah ini adalah sumber getar. Ya, ini adalah sumber getar. Ya, di sini adalah sumber getar. Ini dia bergerak, naik turun. Getaran mendapatkan medium akan jadi gelombang datang. Ini yang warna kuning, maaf, yang warna biru, gelombang datangnya. Kemudian mantul di sini, kemudian dipalingkan ke warna kuning. Maka akan terlihat kombinasi seperti ini. Kombinasi yang seperti ini akan dilihat tetap seperti ini. Dia tidak akan bergerak lagi terlihatnya. Maka dari itu disebut sebagai gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Dia memiliki amplitudo tetap. Nah, sekarang misalkan kita memiliki suatu titik. Ya. Misalkan ada titik P yang nilainya di sini gitu kan. Nah, maka dalam hal ini langsung saja ya kita tunjukkan persamaan untuk menentukan persamaan simpangan. Persamaan simpangan pada gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kita sebut GSUT, gelombang stasioner ujung terikat. Itu dia adalah disimbolkan dengan YS sama dengan 2A sin KX dikali cos omega dikali T. Bentuk simpelnya seperti ini. Di mana 2A sin KX ini adalah merupakan amplitudo dari gelombang stasioner. Oke, itu nilainya berapa? 2A sin KX. Jadi di sini ada dua amplitudo. A saja itu adalah amplitudo gelombang datang, sedangkan AS adalah amplitudo gelombang stasioner. Nah, ini dengan keterangan YS adalah persamaan simpangan. Simpangan dari gelombang stasioner dalam satuan meter SI-nya. Sedangkan A itu adalah amplitudo. Gelombang datang. Nah, amplitudo gelombang datang itu dalam satuan meter juga. Sedangkan kalau AS itu adalah amplitudo gelombang stasioner.
ya, dalam satuan meter. Jadi berbeda ya antara amplitudo gelombang datang dan amplitudo gelombang stasioner. Kalau amplitudo gelombang datang hanya A saja, sedangkan amplitudo gelombang stasioner itu adalah amplitudo hasil superposisi gelombang atau hasil penggabungan gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nah, sedangkan K adalah bilangan gelombang yang nilainya adalah ya 2pi per lambda, sedangkan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut dalam satuan rad per sekon. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. Sedangkan komponen-komponen yang lain bisa kita cari kecepatannya berapa, ya cepat amat gelombang yang saya maksudkan, kemudian frekuensi, kemudian periode bisa kita hitung dengan menggunakan ya persamaan dasarnya ini ya. Kita nanti ketemu persamaan gelombang ya tinggal kita cocokkan dengan bentuk yang ini sehingga kita dapatkan ya. Jadi kalau gelombang stasioner ujung terikat itu dia amplitudo gelombang stasionernya adalah sin ya. Persamaan trigonometrinya adalah sin 2A sin Kx. Nah, di dalam gelombang stasioner itu ada beberapa istilah, ada perut dan ada simpul. Yang mana simpul, yang mana perut? Nah, ini kita lihat sekarang. Bagian perpotongan antara gelombang datang dan gelombang pantul disebut dengan simpul. Jadi yang saya warnai merah ini adalah simpul. Ya, ini adalah simpul. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini adalah simpul. Simpul. Nah, ini adalah simpul yang pertama. Kemudian ini adalah simpul yang kedua, ini adalah simpul ketiga, ini adalah simpul keempat, dan seterusnya. Kemudian, ini yang melenduk-melenduk ini, itu adalah bagian perutnya. Ini ya, ini atas ini. Ya. Inilah perut. Ya, ini sama ya istilahnya perut. Ini juga kita sebut sebagai perut. Sama, ini dia adalah perut satu, ini juga perut satu yang di bawah. Perut pertama, kemudian ini adalah perut kedua, kemudian ini adalah perut ketiga, dan seterusnya ini adalah perut keempat. Ini perut pertama, kedua, ketiga, keempat juga. Ya, itu adalah perutnya. Ini yang saya warnai biru adalah perut, yang warna merah adalah simpul. Nah, kemudian ya, ini di sini X-nya ini saya lupa menjelaskan. Ya, X adalah jarak antara satu titik terhadap ujung pantul. Ini ya, X itu adalah jarak titik terhadap ujung pantul. Jadi kalau kita ngitung X itu adalah dari gambar ini ujung pantulnya di kanan, maka dari kanan. Kalau ujung pantulnya di kiri, kita hitung dari kiri. Nah, jadi X itu dihitung dari sini dia. Misalkan ya kalau kita ingin ngitung X, saya pakai warna yang ini, pakai dari sini gitu misalkan. Nah, kayak gini. Ini adalah X. Jadi kalau dari gambar ini dia dihitung dari kanan ke kiri. Itu adalah X. Kita hitung seperti itu. Nah, maka dari itu, hal umum yang sering dicari selain persamaan simpangan, terkait persamaan simpangan, itu adalah di manakah posisi simpul atau perut terhadap ujung pantul. Ya, nah ini bisa kita tentukan sekarang. Posisi simpul dan perut terhadap ujung pantul. Oke, kita cari A, posisi simpul. Nah, simpul itu pertama ada jaraknya 0, tepat di ujung pantul gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya simpul yang kedua ada di sini. Kalau kita lihat ini adalah bentuk gelombang, maka dari simpul 1 sampai simpul kedua itu jaraknya hanya terdiri dari
satu lembah saja. Satu lembah berarti ini adalah setengah panjang gelombang. Kemudian simpul ketiga dari simbol utama itu adalah satu lembah dan satu puncak. Berarti itu satu gelombang. Kemudian nambah lagi setengah, nambah setengah. Berarti simpul itu dia posisinya adalah di setengah lambda, kemudian ada di lambda, kemudian ada di 3/2 lambda, kemudian ada di 2 lambda, ya, simpul keempat itu ada 2 lambda, simpul kelimanya 2,5. Karena kita lihat nih ya, ini simpul 1, ya, maaf, ini ada yang kurang, 0 gitu ya, 0 setengah, kemudian 1 setengah, kemudian 2,5. Jadi dia kelipatan setengah. Itu posisinya untuk simpul, dia mula-mula dari 0, dari setengah, 1,5. Nah, itu kelipatan dari setengah. Ya. Maka dapat dirumuskan bahwa X simpulnya, jadi posisi simpul itu adalah disimbolkan dengan XS itu adalah sama dengan N-1/2 dikali lambda. Nah, ini dia rumus untuk menentukan posisi simpul. Ya, oke, saya ulangi sekali lagi, itu adalah N dikurang 1/2 dikali lambda, yang mana N adalah simpul ke berapa? Yang mana nilainya N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mencari posisi simpul ke 1, ya kita ganti N-nya dengan 1. Maka 1 kurang 1, 0/2, masih tetap 0 kali lambda 0. Ya, berarti simpul pertama itu posisinya di 0. Itu untuk gelombang stasioner ujung terikat. Ya. Begitu kalau kita ingin nyari simpul kedua, masukkan 2. 2 kurang 1, 1/2 ya, 1/2 kali lambda ya, setengah lambda. Simpul kedua ya di sini, setengah lambda. Begitu simpul ketiga, 3 min 1, 2. 2/2, 1 lambda. Ya, jadi simpul ketiga jaraknya adalah pada jarak lambda dari ujung pantul. Nah, itu kalau posisi simpul. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan posisi perutnya. Posisi perut pertama itu ada di sini, ada dari apa namanya, setengah dari puncak atau setengah dari lembah saja kan di sini kan. Berarti itu dia adalah 1/4, ya, 1/4 lambda. Kemudian kita lihat yang di sini yang kedua, ini segini 1/4 ya, ini segini 1/4 tambah lagi setengah, berarti setengah tambah 1/4 itu adalah 3/4. 3/4 lambda. Kemudian oke, ini adalah 1 tambah lagi 1/4, berarti akan menjadi 1 tambah 1/4, 1/4, atau 5/4 lambda, dan seterusnya bisa jadi 7/4 lambda. Oke, dan seterusnya. Oke, ini juga dan seterusnya. Nah, maka secara umum dapat kita lihat persamaannya bahwa X perut sama dengan, nah kalau ini kita lihat bagaimana sih persamaan perut. Ini adalah kelipatan ganjil kan, 1, 3, 5, 7. Kelipatan ganjil. Nah, untuk mendapat rumusan kelipatan ganjil itu adalah 2N dikurang 1 per pembaginya adalah 4 dikali lambda. Ini yang kita dapatkan. 2N kurang 1/4 lambda. Dengan N ya masih tetap. N adalah, tapi di sini yang kita pakai perut ke. Perut ke berapa? Nah, nilainya ya tetap 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, misalkan kalau kita ingin mencari perut pertama, maka masukkan N-nya 1. 2 kali 1, 2. Kurang 1, 1. 1/4 lambda ketemu.
Perut kedua berarti yang N-nya 2. 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3. 3/4. Gitu seterusnya. Jadi ini adalah persamaan perut. Nah, dan ini tetap dihitung. Ya, ini orientasinya. Bahwa, nih saya pertegas lagi bahwa X selalu dihitung dari ujung pantul. Ya, jadi nilai X ini dia selalu orientasinya adalah dari ujung pantul. Entah ujung pantul terikat atau ujung pantul bebas. Nah, untuk di gelombang stasioner ujung terikat, itu tentunya dari ujung pantul terikat. Kita hitung dari sini. Ya, bisa saja nanti ujung pantulnya diletakkan di kiri, sumber getarnya di kanan. Kalau ini kan sumber getarnya di kiri, ujung pantulnya di kanan. Nah, jadi boleh-boleh saja tergantung nanti dari gambar soalnya. Oke, nah itu dulu untuk gelombang stasioner ujung terikat. Oke, nah sekarang kita lanjut ke gelombang stasioner ujung bebas. Ya, gelombang stasioner ujung bebas itu dia perbedaannya dengan yang tadi. Itu sekarang di ujung pantulnya ini dia bebas bergerak. Ini dia adalah ujung pantul. Ya, ujung pantul. Nah, yang mana ujung pantulnya dalam keadaan bebas. Ya, bebas bergerak. Naik turun. Nah, ini yang biru dia adalah gelombang datang. Nyampe di sini dia memantul. Nah, mantulnya ini jadi yang warna pink ini dia. Ya, jadi ini dia. Nah, sehingga bentuknya ini akan ketemu gelombang stasioner yang disebut sebagai gelombang stasioner ujung bebas. Ya, nah sama dengan kasus yang tadi bahwa nilai X itu dia dihitung dari ujung pantul. Ya, jadi dari sini kita tetap menghitung inilah ya ke kanan merupakan X. Ya, dari kanan ke kiri itu dia adalah merupakan X. Kemudian akan ada yang namanya simpul. Nah, ini dia simpul ya. Ini posisi simpul. Ya, ini simpul. Oke, ini juga simpul. Ini simpul. Nah, ini adalah simpul yang pertama, ini adalah simpul yang kedua, ini adalah simpul yang ketiga, ini adalah simpul yang keempat. Sedangkan bagian yang lagi satu adalah perut. Oke, ini dia perutnya. Ini adalah perut. Ini sama ya. Bagian ini adalah perut ya. Ini adalah perut. Oke, ini adalah perut satu. Ini adalah perut kedua. Ini adalah perut ketiga. Ini adalah perut keempat. Perut kelima. Maka semuanya itu penomorannya, baik dari simpul maupun dari perut, itu dimulai dari ujung pantul. Ya, di mana letak ujung pantulnya? Kalau ini letak ujung pantulnya di kanan, maka dia akan dihitung dari kanan ke kiri. Andai kata letak ujung pantulnya di kiri, maka dihitung dari kiri ke kanan. Ini masih tetap sumber getar. Nah, bagaimana persamaan simpangannya? Nah, persamaan simpangan pada gelombang stasioner ujung bebas ya. Persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas itu dia Y stasioner. Simpangan gelombang stasioner itu adalah 2A cos KX sin omega T. Nah, jadi terbalik dengan yang tadi. Kalau tadi sin KX cos omega T untuk gelombang stasioner ujung terikat. Nah, sekarang di ujung bebas itu KX-nya adalah cos dan omega T-nya adalah sin. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Sedangkan 2A cos KX ini kita sebut sebagai amplitudo gelombang stasioner atau AS.
Yaitu nilainya, saya ulangi sekali, 2A dikali cos KX. Nah, 2A dikali cos KX itu adalah merupakan amplitudo dari gelombang stasioner. Oke. Keterangannya sama dengan persamaan simpangan pada gelombang stasioner ujung terikat. Ini cuma berbeda posisinya saja. Saya pertegas sekali lagi, nilai X itu adalah sama ya, posisi suatu titik dihitung dari ujung pantul. Nah, itu yang saya pertegas ya. Nah, selanjutnya itu yang dicari adalah posisi simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas itu. Nah, caranya sama dengan tadi di gelombang stasioner ujung terikat. Yang pertama kita lihat posisi perut. Oke, boleh ya. Kita lihat posisi perut. Di manakah posisi perutnya? Nah, di sini posisi perut mula-mula ada di 0 jaraknya kan? Ya, jaraknya 0 pertama. Nempel di ujung pantul. Ya. Ingat, ini posisi simpul dan perut. Ini tetap dia dihitung dari ujung pantul. Tetap ini orientasinya yang ini ya. Posisi satu titik dihitung dari ujung pantul. Nah, kalau kita ngitung posisi simpul dan perut dengan menggunakan persamaan itu tetap orientasinya adalah dari ujung pantulnya. Jadi pertama dia posisinya di 0. Setelah di 0 kemudian ada di sini. Ya, ini adalah di setengah lambda. Setengah lambda. Gimana caranya ngitung? Oke, ini dia. Ini sampai di sini. Ya, ini kan sama ya. Dari puncak ke lembah itu setengah lambda. Dan setengah lambda itu selanjutnya lambda, kemudian 3/2 lambda dan seterusnya ketemu 2 lambda. 2 lambda itu 4/2 lambda. Oke. Dan seterusnya. Nah, maka dapat dirumuskan X perut itu adalah N dikurang 1/2 dikali lambda. Inilah persamaannya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Cuma dibalik. Nah, tepatnya bukan sama ya, terbalik dengan yang tadi. Kalau tadi itu simpulnya yang kayak gini, sekarang di ujung terikat itu simpulnya. Sedangkan di ujung bebas, perut yang persamaannya seperti ini. Dengan keterangan ya sama, bahwa N adalah perut ke berapa? Kalau N-nya ya 1, 2, 3, ya oke, dan seterusnya. Ikut ini. Nah, yang nomor B, bagaimana dengan posisi simpulnya? Simpul. Nah, simpul ada di sini. Nih, selanjutnya ini. Oke, dari puncak sampai ke titik kesetimbangan, itu dia adalah 1/4. Jadi ini adalah 1/4 di sini, kemudian tambah lagi setengah, jadi 3/4 tambah setengah 5/4 dan seterusnya. Jadi posisi simpul itu ada di 1/4 lambda, kemudian ada 3/4 lambda, kemudian ada di 5/4 lambda dan seterusnya. Jadi kita akan dapatkan bahwa persamaan untuk X simpulnya, jarak simpul itu sebenarnya ya, itu dia adalah 2N min 1/4 dikali lambda dengan keterangan yang identik ya, dimana N adalah posisi simpul ke gitu dia, nilainya berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ngikut seperti ini dia. Ya, jadi XS adalah jarak simpul
Nah, atau posisi simpul dari ujung pantul. XP ini adalah posisi simpul dari ujung, posisi perut dari ujung pantul. Tentunya dalam hal ini ujung pantulnya adalah merupakan ujung pantul bebas. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat satu contoh soal ya. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Nah, kita diberikan bentuk persamaan seperti ini. Sebenarnya ini pertanyaannya bisa dikembangkan. Nanti kita akan kembangkan pertanyaannya, apa-apa saja yang mungkin ditanyakan dari soal ini. Namun, ya tetap kita akan mengacu ke pertanyaan utamanya ini ya. Pertama kita lihat. Kita ingin tahu ini bentuk persamaan gelombang stasioner ujung bebas atau ujung terikat. Nah, ini kita lihat dulu ya. Dari sini, ini adalah Y sama dengan 2A kali cos, ini X ya, berarti cos KX dikali sin omega T. Nah, untuk KX-nya yang cos, berarti ini bisa dipastikan dia merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, ini ya, selanjutnya kita lihat Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Berarti ini satuannya dalam SI semua. Pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Oke, kita analisis ya. Kita analisis ini, saya ambilkan gambar, saya bawa ke sini. Nanti akan kita hapus lagi. Ya, oke, ini biar nggak menutupi. Saya tunjukkan dulu sebentar, nanti akan kita hilangkan lagi. Oke. Nah, kita lihat. Baik dia itu di gelombang stasioner ujung bebas maupun ujung terikat, kalau ditanyakan posisi perut dan simpul yang berdekatan. Oke, ini ada simpul ya, di sini ada simpul ya. Nah, ini dia, ini adalah simpul. Kemudian di sini ada perut. Nah, ini jaraknya berapa? Oke, ini berapa sih ini? Atau kalau kita lihat, nah, ini ada perut, ini ada simpul. Nah, ini juga, ini yang ditanyakan. Nah, jadi untuk gelombang, baik dia untuk gelombang stasioner, baik dia gelombang stasioner ujung terikat maupun ujung bebas, kalau pertanyaannya adalah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan, nah berarti itu dia mengacu ke bentuk yang sama. Ya, yaitu ini berapa? Nah, kalau kita tinjau bahwa ini, misalkan kita lihat yang biru ini, maka satu gelombang itu adalah ini. Ini dia satu gelombang. Ini adalah 1 lambda sampai di sini kan. Nah, itu adalah 1 lambda. Maka segini berapa? Iya, ini adalah 1/4 lambda. Ini juga sama. Ini juga 1/4 lambda. Jadi poin pertanyaannya ini adalah, atau yang ingin saya pertegas, jadi ini ya, jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan itu adalah yang diminta tentukan. Ya. Oke, bukan tentukan ya. Ini adalah merupakan sama dengan 1/4 lambda. Ya, itu kita cari. Berarti poinnya di sini kita cari lambda. Lambdanya berapa? Maka ketemulah jarak perut dan simpul yang berdekatannya berapa. Oke, itu dia poinnya. Oke. Oke, saya hapus dulu. Nah, oke, kita hitung sekarang. Nah, dari persamaan gelombang ini kita akan dapatkan ya. Oke, apa yang kita dapatkan? Nah, ini amplitudo gelombang datang. Amplitudo gelombang datang. Berapa amplitudo gelombang datang? Itu dia adalah, kita lihat di sini. 2A sama dengan 0,2.
meter. Ingat ini 2A. 2A bukan A ya, 2A-nya 0,2 meter. Maka A ya tentu 0,1 meter. Inilah amplitudo gelombang datang. Oke, ini saya bagi dulu biar bisa kita kerjakan di sampingnya. Setelah amplitudo gelombang datang, yang bisa kita cari lagi adalah lambda. Lambda kita dapat dari K. Ya, bisa kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang itu kita dapatkan persamaan dari K sama dengan ya tetap masih sama 2pi per lambda. Maka lambda adalah 2pi per K. Berarti lambda sama dengan ya ini dia 2pi. K-nya kita dapat berapa di sini? Ini kita hilangkan X-nya ketemu K. Itu adalah 4pi. Jadi kita dapatkan lambda sama dengan 0,5 dalam satuan meter. Ya. Kemudian bisa kita cari frekuensi. Gimana caranya? Dari omega. Kita tahu bahwa omega adalah 2pi kali F. Maka F sama dengan omega per 2pi. Nah, jadi kita akan dapatkan di sini bahwa F adalah omeganya berapa ini? Hilangkan T ketemu omega. Jadi kita dapatkan 5pi per 2pi. Jadi kita dapatkan frekuensi adalah 2,5 Hz. Itu frekuensinya. Kalau ingin nyari periode gimana? Periode. Kalau pertanyaannya periode gitu ya. Ya oke. T sama dengan 1 per frekuensi. Itu adalah 1 per 2,5. 1 bagi 2,5 adalah 0,4 dalam satuan sekon. Itu yang kita dapatkan. Panjang gelombang sudah. Frekuensi sudah. Oke, cepat rambat gelombang. Nah, bisa kita cari cepat rambat gelombang datang. Oke, bisa kita gunakan bahwa V adalah lambda dikali F. Lambdanya kita dapat sama dengan 0,5 meter dikali frekuensi itu adalah 2,5. 2,5 Hz. 0,5 kali 2,5 ya 1,25 meter per sekon. Atau bisa kita gunakan cara yang lagi satu. Ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa V juga bisa gunakan omega per K. Omeganya dapat berapa? 5pi. 5pi per K 4pi. Ya, 5 per 4 ya tetap 1,25 dalam satuan meter per sekon. Nah, itu yang kita dapatkan. Itu cepat rambat gelombang datang. Nah, terakhir baru kita sesuai dengan ini ya. Maka jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah sama dengan 1/4 panjang gelombang. Jadi X-nya sama dengan 1/4 dikali lambda sama dengan 1/4 dikali lambdanya 0,5 meter. Jadi kita dapatkan X sama dengan 0,125 meter. Inilah hasilnya. Oke, ini jawabannya ini adalah jarak antara dua titik yang jarak antara perut dan simpul yang berdekatan itu adalah sama dengan 0,125 meter. Oke. Nah, itu dulu yang saya jelaskan terkait gelombang stasioner. Nah, untuk memahami lebih mendalam, kalian bisa
mencari contoh soal yang lain. Oke, selamat belajar.